Oke, kita lanjutkan video si Dokter. Mimbar itu Tuhan percayakan untuk kamu menjaga, melindungi domba-domba. Jangan hanya mau uang mereka, tapi lindungi mereka. Lindungi hidup mereka dari para pengajar sesat. Wahai para gembala, lindungi mereka. Karena untuk mereka lah Kristus telah datang ke dalam dunia dan menyerahkan nyawanya. Dan kenapa kamu menggunakan mimbar itu hanya untuk memperkaya diri? Lindungi jemaat Tuhan dari ajaran sesat. Lindungi domba-domba itu, domba-domba Kristus yang dipercayakan bagimu. Sebentar, ini saya ada yang setuju dengan statement si Deki, ya, di mana para pendeta Kristen itu yang menggunakan mimbarnya dengan baju pendetanya, gembala Tuhannya itu hanya mencari sebuah benefit, yakni cien atau duit. Dan itu saya setuju sekali samamu Pak Deki. Kita tepuk tangan, kita bercheers dan bersukaria, ya. Karena apa? Emang itu adalah fakta nyata bahwa para pendeta-pendeta itu menggunakan alat bajunya mengatasnamakan aku ini gembala Tuhan, lalu menggait sebuah perpuluhan yang dimana perpuluhannya itu masuk perutnya sendiri. Aku setuju denganmu, Bro Deki. Thank you telah membongkar kebobrokan rumahmu sendiri. Silakan Ustaz Tunggul. Betul itu ya, Deki, betul bahwa tidak boleh mengajarkan ajaran Yesus yang dulu beliau itu jalan dari kampung ke kampung, melintasi gunung, melintasi sungai, ya, kelaparan, nggak ada tempat berteduh, nggak ada minta duit itu ya. Jadi setuju kali ini kita berdua nih ya, sama lah sama aku nih jemaat, membayar pula perpuluhan kepada pendeta Abednego, tapi berupa doa, bukan berupa uang. Lanjut. Oke, jadi kita di sini sama-sama mencapai kesepakatan ya, dan kita di sini setuju dengan Deki yang dimana emang kebanyakan para pendeta pengkhotbah itu cuma meminjam baju mimbarnya, meminjam mimbarnya untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Oke, kita lanjut lagi para sahabat. Dan kamu bicara tentang kekhawatiran, kamu bicara tentang mengelola keuangan, kamu bicara tentang mengurus keluarga. Kalau itu yang dibutuhkan mereka, mereka tidak butuh kamu ada di atas mimbar itu. Wahai para pendeta, sampaikan khotbah-khotbah pengajaran, karena itulah yang dibutuhkan oleh jemaat. Kita tidak dipanggil untuk menggaruk telinga siapapun. Kita tidak dipanggil untuk menyenangkan hati siapapun. Persetan dengan telinga itu, persetan dengan perasaan itu. Tapi kebenaran harus diberitakan dan mereka harus dilindungi. Saudara-saudara, saya mau kasih satu contoh begini. Saya mau kasih satu contoh begini. Kalau kamu adalah teman saya, yang saya percayakan kamu untuk menjaga anak-anak saya, kemudian ketika anak-anak saya dirampok, dipukuli, diperkosa, dibawa ke satu tempat di mana mereka dicekoki dengan berbagai macam hal-hal yang jahat. Dan kamu diam saja, sementara kamu sibuk bicara tentang, oh jangan ribut, jangan nakal, pakai baju yang benar, pakai celana yang benar. Orang pertama yang akan saya cari adalah kamu. Kamulah orang pertama yang akan saya cari dan akan saya hajar duluan adalah kamu. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, para gembala, para hamba Tuhan, para teolog, para pendeta, para pemberita firman, jemaat-jemaat itu, ketika sedang dirongrong oleh ajaran sesat, lalu kamu diam saja, dan atas nama relativisme, atas nama postmodernisme, atas nama menjaga perasaan, lalu kamu bilang, oh tidak perlu bilang orang sesat, mari kita singing kumbaya, yang penting kita aman-aman saja. Ketika Yesus datang kembali, kamulah orang pertama yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Yesus, dan kamu akan membayarnya dengan harga yang genap. Wow, menggebu-gebu sekali ya. Wow, hantaman dahsyat yang dilakukan si Deki Ngadas kepada Pak Gilbert Lumoin dong. Yang dimana dia menganalogikan sebuah analogi, yakni ketika Deki Ngadas ini
memiliki anak dan menitipkan anaknya kepada kawannya, lalu anaknya itu tidak diajarkan suatu hal yang dimana membuat anaknya secure dan bertahan diri. Terus suatu ketika anaknya ini diperkosa atau dijahati oleh pelaku kriminal, maka si Deki ini pertama kali menghantam kawannya itu. Dan tentunya hal itu juga akan dilakukan Yesus kepada Deki. Deki ini mencoba membicarakan sebuah kebenaran yang dianggapnya benar, tetapi Deki tidak menguji kebenaran itu secara nyata, secara aktual, secara uji tes yang valid. Tapi kita tidak apa-apa, kita bertepuk tangan ya, para sahabat. Lucu ini, seperti jeruk makan jeruk, betul sekali. Deki pendeta, Gilbert pendeta saling tembak-tembakan. Alkitabnya sama 66. Wow. Wah, mantap sekali nih si Deki. Saya suka sekali hari ini denganmu, Deki Ngadas. Dengan fakta-fakta yang kamu tembakkan bahwa pendeta itu cuma pinjam baju gembalanya untuk mengget ke uang, mengget sebuah keuntungan yang sedikit gitu. Silakan Ustadz Tunggul, bagaimana komentarnya? Ya, masih sama ya. Jadi pada intinya itu kita baru kali ini ya sepakat itu sama Deki ya yang mengkritisi berbaju domba tapi bersifat serigala, menggaruk uang seenaknya. Lanjut, ngeri-ngeri sedap. Oke, semakin ngeri-ngeri sedap ya. Dan tentunya kita kembali berterima kasih lagi. Sangat berterima kasih. Karena apa? Satu persatu kebusukan mereka itu dibuka oleh temannya sendiri. Aib mereka sendiri itu dibuka dan di-share oleh temannya mereka sendiri. Dibuka oleh keluarganya yang disebut keluarga Kristus. Wow, Deki, thank you. Bravo for you. Oke, kita putar lagi. Ini seolah menunjukkan bahwa apa yang mereka imani itu suatu keirasionalan ya. Karena apa? Lagi-lagi kitabnya sama tetapi pendeta itu saling hantam-menghantam. Kamu pikir ini soal perasaanmu? Kamu pikir ini soal kenyamananmu? Kamu pikir ini soal Tuhanmu? Hanya sibuk dengan khotbah-khotbah praktis yang meskipun dia tidak kasih tahu kamu sudah tahu. Mari kita saling mengasihi. Semua orang udah tahu itu. Jangan mencuri. Semua orang udah tahu itu. Jangan korupsi. Semua orang udah tahu itu. Kalau hamba Tuhanmu sibuk dengan itu, tarik dia turun dari atas mimbarnya dan suruh dia bertobat. Saya tidak butuh kamu ada di atas mimbar itu untuk kasih tahu saya itu. Kasih tahu saya tentang juru selamat saya. Kasih tahu saya tentang Bapa dari juru selamat yang mengutus anaknya untuk menjadi manusia. Kasih tahu saya tentang Roh Kudus yang memateraikan saya dan yang menjadi arabon, menjadi jaminan bagi saya sehingga saya memiliki sandaran yang kokoh untuk diselamatkan. Kasih tahu saya itu atau jangan kasih tahu saya apapun juga. Tell me about the Trinity or tell me nothing at all. Wow, ngeri-ngeri sedap kata Deki. Tell me about the Trinity. Beri aku tahu tentang Trinity or tell me about nothing. Atau jangan beri tahu aku tentang apapun. Seolah Trinitas ini dianggap si Deki sebuah sesuatu hal yang suci yang perlu di-share ke khalayak dan para insani-insani Kristen. Walaupun faktanya para nabi-nabi terdahulu yang dimana nabi itu banyak, many prophet but one message, itu tidak pernah mengajarkan tentang yang one message itu, tentang ketritunggalan, tetapi ketauhidan. Lagi-lagi propaganda absurditas itu diungkapkan oleh Deki. Dan propaganda itu yang sangat absurd dibuat menyerang si pendeta Gilbert Lumahindong. Menarik sekali ya, sama-sama sesat, saling sesat-sesatan. Mungkin silahkan Ustadz Unggul, gimana nih komentarnya? Sama-sama sesat, saling sesatkan. Mantap itu si Deki bilang, tell me about Trinity or tell me nothing at all. Keren, keren. Itu luar biasa ya. Tadinya kita pikir kita yang sudah ngeri-ngeri sedap ya. Ternyata dia lebih ngeri dan lebih sedap ketika berkata seret dari atas mimbar, kecuali dia berkata tentang ajaran Trinitas ya. Jangan hanya bicara tentang
fulus and fulus. Luar biasa itu ya. Seret saja pendeta dari atas mimbar, kata si Deki. Mantap, lebih ngeri dan lebih sedap. Lanjut pendeta Abednego. Oke, para sahabat, kita mencoba mengimajinasi sesuatu. Bayangkan ya, si Deki itu lagi duduk di sebuah mimbar yang dimana audiennya itu adalah para orang Kristen itu sendiri ya. Yang para orang Kristen itu yang banyak itu mendengarkan khotbah atau umpatan-umpatan yang dilontarkan Deki di video kali ini. Dan tentunya para insani-insani Kristen atau audiennya si Deki itu akan merespon hal yang bagaimana? Karena apa? Saya itu berspekulasi. Jikalau kita berimajinasi, si Deki duduk di depan mimbar dan audiennya itu para Kristen yang ada di Indonesia, dan para audiennya itu pasti bukan pengikut Deki sejati, tetapi juga terpecah ada pengikut Pak Gilbert Lumaindong. Apakah para audien yakni si Kristian itu yang ada di Indonesia, kita mencoba mengimajinasi sesuatu itu akan membela si Deki, lalu menyuarakan ketika ada Gilbert berkhotbah, lalu menyuruh Gilbert yang seperti disuruh Deki, turunlah kamu karena kamu tidak tell me about Trinity, tidak memberitahu aku about Trinity, turunlah Pak Gilbert Lumaindong. Atau sebaliknya, malah mereka ini hanyut dengan khotbah-khotbah manis yang disampaikan oleh Pak Gilbert Lumaindong. Ini kita harus mereka sebuah adegan ya, dan bisa menjadi sebuah kehancuran. Karena apa? Satu pendeta dan satu pendeta yang lainnya itu menyampaikan ya sebuah hal yang sangat bertentangan, sangat kontras sekali. Dan ini juga sudah ada mantan kafir ini, Bang Habenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Habenaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abang-abangku, lanjut. Mungkin gimana tanggapannya Bang Habenaran sebelum saya putar ulang videonya lagi? Silakan. Nah, yang tadi itu bagus loh. Jadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Deki Ngadas, tell me everything about Trinity or nothing. Itu bagus banget. Jadi maksudnya begini Bang Kuldian dan teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya di tiap khotbah itu disampaikan bahwa Trinitas itu adalah 3 oknum God yang berbeda, berpriwil sendiri-sendiri, tapi sama-sama God. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. 3 yang berbeda tapi sama-sama God. Maka itu bisa membuat teman-teman Kristen yang mendengarnya itu semakin yakin bahwa Trinitas itu adalah 3 Tuhan yang berbeda, politeis gitu. Nah, ini selama ini yang terjadi adalah hal-hal yang seperti itu. Kalau di Islam itu namanya fikih ya, bukan fikih ya, tapi ilmu yang paling basic tentang sifat mustahil, tentang Asmaul Husna, tentang Al-Ahad, Al-Wahid itu diajarkan dengan baik supaya teman-teman muslim itu yakin bahwa Allah itu Al-Ahad Al-Wahid, dan kemudian itu ditiru pengajarannya yang seperti itu ditiru di Kristen bahwa Trinitas adalah 3 God yang berbeda tapi sama-sama God, maka teman-teman Kristen itu akan lebih mudah memahami bahwa Trinitas itu adalah memang politeis yang diupayakan untuk setara gitu. Terus kemudian berikutnya, kalau dibiarkan begitu ya, ada jemaat yang bertanya, wahai Pak Dr. Deki, Yesus itu tidak mengaku sebagai God. Lalu kenapa kemudian kita harus menggadkan Yesus gitu? Lalu kemudian mereka jujur apa adanya mengajarkan itu, bahwa kita harus menggadkan Yesus karena Tuhan harus membunuh Tuhan. Maka ini kan jadi sangat bagus banget, sehingga kemudian kekristenan itu betul-betul jujur apa adanya. Masalah kemudian mereka mau pindah kemana ya terserah mereka. Gitu Bang Goldian menurutku. Oke, makasih. Dan ini membuka cakrawala para sahabat-sahabat kita Kristiani ya. Dan kembali lagi membuat sahabat kita Kristiani itu semakin berpikir. Ketika para pengkhotbah-pengkhotbah yang ada di gereja itu
men-tell me everything about Trinity, memberitahu dan mengasih tahu apa itu Trinitas. Dan saya rasa para insan-insan Kristen yang masih menggunakan akalnya itu akan berpikir lagi, oh kok gini. Dan kalau mereka yang rasional pasti akan mendapatkan kesimpulan bahwa itu ada sebuah tiga Tuhan yang berbeda dan subordinat, seperti yang pernah dipropagandakan oleh Tertullianus dulu ya, walaupun itu disembunyikan oleh para the father of church, bapak-bapak gereja. Oke, kita lanjutkan. Dan yang paling menarik, sampai sekarang konsep ketuhanannya itu belum final, para sahabat. Kasih tahu saya tentang Tuhan saya, atau jangan kasih tahu saya tentang apapun juga. Jangan kasih tahu saya tentang apapun juga. Sudah saatnya gereja harus berhenti menggaruk telinga orang-orang dengan khotbah-khotbah yang dangdut, yang praktis-praktis itu dan yang lain sebagainya. Saya tidak bilang itu tidak penting. Saya tidak bilang itu tidak penting. Tapi pengajaran yang sehat adalah sesuatu yang harus menjadi fundamental di dalam khotbah, di dalam pengajaran yang ada, yang dikemukakan dari atas mimbar, Saudara-saudara, tadi malam saya quote bagi saudara Roma pasal 16 ayat 11, ketika Paulus berkata, yang menimbulkan perpecahan itu bukan ajaran yang sehat. Sebab domba-dombaku mendengarkan suaraku, mereka tidak akan terpecah karena mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang murni. No! Yang menimbulkan perpecahan adalah ajaran sesat. Dan karena itu Paulus berkata, hindarilah mereka yang mengajarkan ajaran sesat. Jangan menjual hidupmu, menjual nasib kekekalanmu untuk satu mangkuk basi bernama Wanes Pentakostalis. Mereka akan dibakar di dalam neraka yang kekal, dan mereka akan mempertanggungjawabkan seluruh penyesatan dan penghujatan mereka terhadap Allah Tritunggal selama mereka di dunia ini. Dan apakah kamu mau ikut bersama dengan mereka? Ini bukan soal denominasimu. Saya tidak bicara tentang denominasimu. Who cares dengan denominasimu? Saya tidak bicara tentang gerejamu apa. Who cares dengan gerejamu? Saya bicara tentang hidupmu nanti di dalam kekekalan. Saya bicara tentang itu. Jadi kalau kau tidak setuju dengan itu, ya kau sudah membuat keputusan yang akan kau bayar dengan sangat mahal ketika ada di dalam kekekalan. Ya, menarik sekali apa yang dikatakan Deki. Dan kita bisa lihat Deki ini memfavoritkan istilah Tritunggal, yang dimana Tritunggal itu sendiri istilahnya secara eksplisit, bahkan substansinya tidak ada sama sekali di Alkitab. Tetapi dia sampai detik ini senantiasa mempropagandakan keselamatan yang hakiki itu berada di Allah Tritunggal. Gimana pendapat Ustadz Unggul nih? Ya, kalau menurut saya ya, beliau itu sangat-sangat tidak pantas bergelar doktor ya. Makanya menjadi guyonan di mana-mana. Bahkan Pendeta Abednego menyebutnya dokter tolol logi ya. Memang tolol karena kalau dia mengagung-agungkan ajaran kasih, tidak seperti tukang jualan obat jerawat di pinggir jalan, sementara dia sendiri jerawatan ya. Dia harus bicaranya dengan lemah lembut, sehingga malah orang tertarik mendengarkan apa yang mau dia ajarkan, yang menurut pengakuannya konon katanya bersumber dari Paulus, dan konon katanya ajaran kasih dari Yesus. Tapi coba lihat, memaki-maki orang, bahkan orang Kristen sendiri pun dia maki-maki ya, menganggap dirinya yang paling benar. Nah, hal ini sungguh sangat tidak baik dengan ajaran kasih. Kalaupun dia cuma tukang jualan obat jerawat di pinggir jalan, itu nggak pantas bicara gitu. Apalagi dengan gelar doktor ya. Jadi saya ragu itu doktornya dapat dari mana. Orang makin tinggi pendidikannya, dia akan makin kalem. Apalagi kalau sudah bicara kasih, nggak teriak-teriak kayak emak-emak di terminal kecopetan gitu ya. Itu suaranya tuh kayak suara emak-emak gitu loh. Nggak pantas lah gitu omongan dari seorang
doktor, kecuali seperti pendeta Abednego bilang, dokter tolol logi. Lanjut ngeri-ngeri sedap, standby lagi. Belum Bang Bonar, saya ingin mengkut perkataan Rocky Gerung ya, bahwa si Deki ini pernah sekolah formil sampai Starta 3, walaupun kita tidak tahu karena apa isi kepalanya itu kompresor. Rocky Gerung itu pernah mengatakan ijazah itu tanda orang pernah sekolah, tetapi bukan tanda orang pernah berpikir. Dan itu makjub sekali. Karena apa? Kita tahu ya, para sahabat, kapasitas dan kapabilitas yang dikeluarkan oleh si Dr. Deki yang ngadas ini, kapasitas dan kapabilitasnya itu seperti kompresor. Bukan dokter lagi. Silakan Bang Habonaran. Ya, di video ini saya sangat suka sama Pak Dr. Deki Ngadas. Beneran, saya sangat suka. Karena apa? Karena dia berusaha mengajak seluruh pendeta itu ngomong apa adanya tentang ajaran Kristen. Dan kemudian saya waktu itu terus terang nonton dan berharap semua pendeta itu mau berbicara jujur apa adanya tentang kekristenan supaya tidak ada penghalusan, tidak ada eufemisme yang justru menimbulkan pengertian-pengertian lain gitu. Jadi contoh misalnya seperti yang disampaikan oleh beliau tadi ya, bahwa ceritakan tentang Tuhan saya kan gitu. Nah, itu kan bagus ya. Jadi harusnya teman-teman Kristen itu pendeta-pendeta itu mengatakan bahwa siapa sih Tuhan Trinitas itu gitu loh, bahwa Tuhan Trinitas itu ada 3 berbeda, waktu dibaptisan hadir bareng-bareng, lalu kemudian harus 3 karena pada saat satu mati masih ada 2. Itu kan harusnya dibuka secara terbuka supaya kemudian teman-teman Kristen itu akalnya agak terbuka gitu loh. Ketimbang kita yang ngomong mereka malah marah, mending pendetanya yang ngomong supaya kemudian orang-orang yang masih punya akal sehat itu segera bisa tahu apa sih sebenarnya yang mereka imani. Saya kira begitu, Bang. Oke, bener banget ya. Tell me about Trinity, tell me about my God. Nah, saya minta ini Bang Habonaran selaku mantan kafir, tell me about Trinity nih. Bang Habonaran, gimana nih Trinity yang bener? Dan penonton rindu nih meraih gate. Tadi 50 menit ke belakang kita habis mendengar ocehan si Deki, kita butuh gate nih. Tell me about Trinity, Bang Habonaran. Bang Bonar, saya tadi senyum-senyum ya ketika dibilang mati 1 tinggal 2. Kok macam anak ayam turun bertiga, mati 1 tinggal 2. Lanjut ngeri-ngeri sedap. Iya, jadi begini ya Bang ya, kita pakai pengalamannya Pak Dr. Mangapul Sagala aja gitu. Beliau itu kan dokter, lalu kemudian beliau pernah berbicara, dulu waktu saya masih muda, saya juga berpikiran oneness. Tapi kemudian setelah saya belajar, lalu kemudian saya mengimani Trinitas 3, Tuhan yang berbeda tapi sama-sama Tuhan itu. Artinya apa? Artinya bisa jadi seluruh umat Kristen itu karena tidak pernah disampaikan secara baik dan benar tentang Tuhannya, seperti yang diproteskan oleh Pak Deki tadi, sehingga kemudian banyak orang Kristen yang menganggap bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, dan kemudian mereka menganggap bahwa Tuhan kami satu kok gitu. Lalu kemudian pada saat Islam mengatakan, kalian kan enak, Tuhan kalian tuh 3, mati 1 masih ada 2, langsung aja marah-marah ke Islam gitu loh. Padahal sebenarnya itu akibat dari para pendeta yang tidak mau jujur mengajarkan secara baik dan benar tentang Trinitas yang sedang diprotes oleh Pak Deki tadi gitu. Jadi saya sangat setuju dengan Pak Dr. Deki ya, bahwa di Kristen itu jangan lagi bilang bila kamu senyum maka hartamu akan banyak, jangan lagi bahwa kamu itu dikasih Tuhan maka kemudian kamu akan kaya raya, bayarlah perpuluhan supaya kemudian kamu semakin kaya. Jangan seperti itu. Tapi hal-hal yang sangat primer, ya hal-hal yang sangat penting yang kemudian perlu dijelaskan dengan baik supaya semua orang Kristen itu tahu bahwa Trinitas itu apa. Trinitas itu adalah 3 pribadi, 1 hakikat. Pribadinya berbeda-beda dan kemudian punya free will sendiri-sendiri. Sehingga 3 Tuhan yang beda terpisah punya free will sendiri-sendiri dan kemudian itu sama-sama Tuhan gitu. Ini kan sangat bagus idenya Pak Dr. Deki. Saya malah setuju dengan Pak Deki Ngadas dan saya tidak setuju dengan gaya
pendeta lain yang kemudian hanya menawarkan psikologi murahan ya, yang dia hanya ngumpulin kata-kata mutiara lalu kemudian disampaikan kepada para jemaat. Itu memunculkan Kristen yang nanggung, Kristen yang nggak ngerti kekristenan gitu loh, Pak. Lanjut. Ya, makasih ya Bang Abonaran. Tuh mati satu tinggal dua nih, menarik ya, dan belum ada silaturahmi ketuhanan nih antara Kristen sendiri. Ini juga sudah ada Bang Al Ayubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al Ayubi, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan, bagi Allah Tuhan seluruh alam, termasuk Tuhannya Yesus Kristus. Apa kabar Tuan Guru, Ustadz Unggul dan guruku Abang Bonar? Waalaikumsalam, Ustadz Al Ayubi. Waalaikumsalam. Ya, gimana nih Bang Al Ayubi tanggapannya? Sang doktor ya, Pak Doktor? Iya, Pak Rektor juga. Ya, izinkan saya membaca satu ayat ya di Matius pasal 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan lempar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Gul, saya mau tanya Gul, ini yang dimarah-marahi sama si Doktor Rektor Deki Ngadas ini pendeta apa bukan Gul? Pendeta Gilbert Lumoin dong. Oh, pendeta GL. Emang pendeta GL salah apa sih sama Deki Ngadas ini? GL ini sama sekali tidak memberitakan tentang Tuhannya atau tentang Trinitas, dan si Gilbert Lumaindong juga sedikit menyindir tentang Deki. Akhirnya Deki kejang-kejang dan ngamuk gitu. Oke. Terima kasih. Mungkin gini ya. Menurut pendeta GL itu sudah memberitakan Alkitab, sudah memberitakan yang dimaksud firman Tuhan, itu sesuai dengan kadar style pendeta GL sendiri, dan itu tidak sejalan dengan stylenya Bung Deki Ngadas ini. Dan pemberitaan yang diberitakan oleh Bung Deki Ngadas tidak sejalan dengan stylenya pendeta GL, gitu aja. Tapi jika kita membaca ayat ini, ayat Matius 5:39 ini, apa yang dikatakan oleh Rektor Deki, maki-maki, marah-marah, begini dan begitu. Saya rasa mungkin lupa ya, Rektor Deki lupa dengan ayat ini. Bahwasanya pendeta GL itu kan saudara antum, saudara seiman dengan antum, sama-sama Kristen. Ya. Masa saudara dimaki-maki? Lawang ayat ini musuh saja harus dikasihi. Jika pipi kananmu ditampar, maka berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi pendeta Deki, Rektor Deki ini enggak membaca ayat ini, enggak mengamalkan ayat ini, gitu loh Gol. Oke, lanjut Bang. Iya, tambahan sedikit ya. Jadi saya suka dengan Bang Deki dan tidak suka dengan pendeta yang kayaknya mau kompromi tentang ketuhanannya. Jadi khususon untuk video ini, video yang sedang kita review ini, saya setuju banget bahwa memang teman-teman Kristen tuh harus agak sedikit kaku tanda kutip tentang doktrin primer ya. Karena doktrin primer itu hal yang sangat penting, yaitu tentang ketuhanan, jangan dikompromikan. Beberapa pendeta malah justru kemudian sudah mengetahui arah pembicaraan, lalu kemudian mereka bilang, nggak perlu memperdebatkan ketuhanan, yang penting percaya Yesus gitu. Nah ini kan sebenarnya justru berbahaya gitu. Kalimat yang penting percaya Yesus, Muslim juga percaya Yesus kok kan gitu. Sebenarnya kalimat ini harus lebih lengkap. Yang penting adalah jika dia percaya bahwa Tuhan telah membunuh Tuhan demi menembus dosa manusia, maka kemudian kamu akan selamat. Inilah yang harusnya dibuka, terbuka, belak-belakan apa adanya, supaya kemudian mereka mengetahui hal yang terpenting di Kristen itu apa sih sebenarnya gitu loh.
Dan inilah yang kemudian sedang diprotes oleh Pak Deki, bahwa teman-teman Kristen itu, teman-teman pendeta itu harus mengajarkan secara baik dan benar tentang kekristenan. Cuman Pak Deki Ngadas begitu masuk ke pengajaran yang pokok, justru beliau juga memakai kata-kata yang halus, kata-kata yang cukup membuat orang itu tergiur untuk tetap Kristen, tidak mengetahui kekristenan, dan itu sebenarnya agak-agak tanda kutip munafik gitu sebenarnya. Itu Bang. Nah, tadi yang saya dengar dari celotehan-celotehan serta umpatan si Deki nggak ada, saya tidak dengar bahasa kasihnya ya. Aplikasi nyata dari ajaran kasihnya itu tidak ada sama sekali nih. Kasihlah sesamamu manusia, kasihlah musuhmu. Bila kamu ditampar pipi kiri, maka berikanlah pipi kananmu. Jika kamu diminta celanamu, maka berikanlah rumahmu. Jika ada orang yang mengajak berjalanmu 500 mil, maka ajak jalanlah dia 2000 mil. Wow, tapi ajaran kasihnya ini mana? Bukankah mereka itu every day, every time, and everywhere selalu menggemborkan yang namanya ajaran kasih? Inilah ajaran Kristen, ajaran kasih. Itu cuma umpatan kayak Mario Teguh, tapi aplikasi nyatanya ini sangat susah. Nah, ini gimana nih pendapat Ustadz Tunggul? Kok kasihnya ini nggak ada sama sekali? Padahal dia sekolah tinggi-tinggi, tapi kasih aplikasi nyata dari Biblosnya nggak ada. Silahkan. Ya, jadi memang seperti sudah kita bahas di muka tadi ya. Kalau saja bicara ajaran kasih itu diteriak-teriakin, dihujat-hujat sesama orang Kristen, itu tukang jualan obat jerawat yang mukanya sendiri jerawatan, nggak pantas ya. Apalagi seorang dokter, harusnya makin tinggi ilmunya, makin santun bicaranya, makin lemah lembut bicaranya gitu loh. Apalagi saya banyak kawan ya dari Katolik ya. Itu umumnya mereka santun gitu loh. Santai. Sama Muslim juga mereka menghormati karena tahu di dalam Al-Qur'an Yesus dibela ya dari fitnah Yahudi yang disebutkan sebagai anak zina ya. Ternyata di Al-Qur'an dibela, maminya juga dibela, perawan yang suci ya. Jadi nggak benar lah bahwa apa yang dikatakan Deki itu ajaran kasih, kemudian menyalahi orang ya. Jadi nggak bagus banget gitu loh, nggak menjadi contoh, malah saling berantem sesama pendeta gitu ya. Berantemnya itu masalah ketuhanan lagi. Ini kan makin membuktikan, udah 2000 tahun, lebih dari 2000 sampai sekarang belum selesai konsep ketuhanannya, masih cakar-cakaran. Pinjem dari pendeta siapa ya, Henry Tan, dia bilang ada sampai dia menggolongkan Kristen kambing dan Kristen domba. Masalahnya ya ketuhanan, konsep ketuhanannya nggak kelar-kelar sampai sekarang. Oke lanjut pendeta, ngeri-ngeri sedap makin malam. Oke, thank you Ustadz Tunggul. Tadi juga ada baru partisipan yang baru hadir dengan menggunakan nama yang sangat kasih sekali. Tetapi antah berantah entah kemana dia nih. Mau menampakkan ajaran kasihnya malah ya kabur. Yang paling saya ingat dari kata-kata pendeta Henry Tan, Trinitas atau Tritunggal yang dipropagandakan Deki itu seperti bayam. 3 batang bayam tapi 1 ikat dan ketiganya adalah bayam. Silakan ajaran kasih Bang Al-Ayubi nih. 1 ikat isi 3 kata pendeta Hendritan itu Gul. Saya masih ingat. Itu yang membuat sakit perut. Saya setuju dengan pendapat Ustadz Tunggul ya. Semakin Pak Rektor Deki Ngadas ini berkoar-koar menyerang pendeta sana, pendeta sini, ya kan? Erastus Sabdono diserang, yang Joshua Tewu diserang, terus siapa lagi? Franz Donald diserang, pendeta Henry Tan diserang. Itu semakin apa ya? Semakin menandakan bahwasanya ketuhanan Kristen itu belum jelas, masih saling cakar-cakaran. Jadi menurut saya pribadi sih buat buat Rektor Deki Ngadas ya, jangan dululah menyoal soal Al-Qur'an. Jangan dulu belajar soal Al-Qur'an.
Jangan dulu membahas masalah hadis, jangan dulu membahas masalah sirah nabawiyah, ya. Itu urusin dulu itu konsep ketuhanan itu antara oneness, unitarian, antara apa itu yang denom apa itu goal. Pendeta Henry Tan itu goal. Yesus only goal. Yesus Allah Ya, sejati Jesus itu. Ya, itu diurus dulu. Ya, itu kan sama-sama Kristen. Masa sama-sama Kristen Tuhannya beda? Yang satunya mengimani Bapa God besar, Yesus God kecil, ya kan? Yang satunya mengimani Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, yang satunya mengimani Yesus itu utusan Bapa. Nah, itu diklirkan dulu, nggak usah keluar-keluar soal Al-Qur'an begini begitu, hadis begini begitu. Rapatkan dulu sesama Kristen, Tuhan yang benar itu yang mana? Bapakkah, Yesuskah, atau ketiganya, atau bagaimana? Itu rapatkan dulu. Kalau sudah very clear, baru berkomentar soal Islam. Jadi menurut saya pribadi, buat pendeta rektor Deki Ngadas, ya ngacak dulu. Sementara kandang sendiri masih bau-bau. Lanjut. Oke, mungkin aku sedikit ngomentarin video Deki Ngadas yang terlalu masif digemborkan ya tentang Nabi Muhammad itu bukan keturunan daripada Ismail ya, yang dimana Deki Ngadas itu sok-sok bicara sesuatu tapi isi yang dia tampakkan itu adalah sebuah nonsen yang nyata, kekosongan. Nah ini jadi kurang lebih para sahabat Deki Ngadas itu mengatakan bahwa Ismail Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan keturunan daripada Bani Ismail, bukan keturunan daripada Ismail. Tapi itu sudah dijawab telak oleh Profesor Nahem Ali, dan mungkin saya sedikit meripit di mana ada salah seorang rabi yang sangat otoritas dari kalangan Yahudi. Beliau itu adalah Rabi Yonatan, yang dimana itu diakui oleh Yahudi itu sendiri sebagai rabi yang sangat otoritas. Sedangkan si Deki ini siapa? Dia cuma ngaku sebagai akademisi, walaupun suatu yang ditampilkan itu suatu pembodohan publik ya. Dibandingkan Yonatan, kalian lebih percaya yang mana ini? Seorang rabi Yahudi yang memiliki hak otoritas dari kalangan Yahudi tentang kitab dan lain sebagainya, pengajaran. Tentu saja kita lebih percaya seorang rabi Yahudi yang kredibilitasnya itu sudah diakui. Ini kalau kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 13, di sini dikatakan, "This is the land of Ismail Abraham's son, whom Hagar." Oh, sebentar, bukan yang ini ya. Ini ayat 13-nya. Nah, di sini dikatakan, They are the names of the sons of Ismail by their names in the order of their birth. Nebayot, the firstborn of Ismail, Kedar, Abdel, dan Mibsem. Mereka ini adalah nama daripada anak Ismail, yakni itu ada Nebayot, the firstborn of Ismail, anak pertama Ismail, lalu ada Kedar, Abdel, dan Mibsam. Nah, kita tahu bahwa Kedar ini dispekulasi atau kita akui nanti yang akan turun jalurnya Kedar ini adalah sang Hataman Nabina, Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Dan ini juga diakui oleh seorang rabi Yahudi, yakni Rabi Jonathan. Ini kalau kita cek di dalam targumnya para sahabat, Targum Jonathan, di sini ketika kata Kedar ini dikatakan atau diganti oleh Yonatan ini menjadi Arab. Ini ya. And these are the names of the son of Ismail by their names according to their generation. Ini adalah nama anak-anak daripada Ismail menurut generasinya. The firstborn of Ismail adalah Neboy atau Nebayot. Lalu kata Kedar yang nanti bermukim di Arab ini dipanggil Arab oleh seorang rabi Yahudi. Anda lebih percaya mana? Lebih percaya si doktor yang isi kepalanya kompresor atau rabi Yahudi yakni Jonathan yang mengatakan bahwa Kedar itu adalah bapak daripada Arab yang nanti daripada itu akan melahirkan sebuah keturunan, seorang keturunan yang akan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya sebagai sang hataman nabiyina Rasulullah Muhammad SAW. Atau omong kosong si dokter yang isi kepalanya kompresor itu? Silahkan para teman-teman pilih. Mungkin itu sedikit repeat atau counter attack.
Tafadhol Ustaz Tunggul. Siap, gerak. Jadi tadi udah dikasih ya, inilah cirinya Goldian ya, Pendeta Abednego. Dan aku salah satu jemaatnya ya. Jadi selalu pakai data kalau ngomong itu. Jangan cuap-cuap model orang jualan obat jerawat tapi mukanya jerawatan. Ya tadi udah kita lihat itu ya bukti-buktinya. Siapakah pemilik otoritas kitab tanah ya, Neviim, Ketuvim, ya kan? Mazmur, itu kan orang-orang Yahudi. Yesus sendiri orang Yahudi. Ketika dia mengajar ya, memberikan pengajaran, itu kan perginya ke sinagog. Emang pergi ke gereja? Kan enggak. Artinya memang dia dari kaum Bani Israel. Cuma cilaka bener ya. Di PL sudah ditulis bahwa siapapun yang mengutuk Abraham maka akan dapat murka Allah gitu kan. Sebab siapapun yang mendoakan, memberikan sholawat itu akan diberkati. Siapakah yang memberkati Abraham? Umat Islam. Bahkan dalam tiap sholatnya ya dibacakan itu doanya. Jadi kita sebenarnya mengikuti apa yang tertulis di dalam kitab tanah milik Yahudi. Lalu apakah Islam mengais-ngais, minta tolong, ngemis-ngemis, bersandar kepada Yahudi? Tidak. Islam nggak pernah minta, Al-Quran apalagi. Berdiri sendiri karena memang datang dari Allah Maha Suci, Maha Tinggi. Jadi jangan dibilang kalian Islam ngemis-ngemis kepada Yahudi. Tidak. Ternyata tanpa permintaan dari Islam, ada rabi yang membenarkan bahwa keturunan dari Ismail, dari garis Kedar, itu nanti akan lahir seorang yang bernama Muhammad, kemudian menjadi nabi. Khataman nabiin, penutup semua nabi. Cilaka benar memang Kristen itu ajarannya ya, penuh kebencian. Ibrahim itu kita dengar sendiri dari Saifuddin Ibrahim, ya, dibilang berzinah dengan Hagar. Pendeta Yusuf Manubulu juga bilang begitu, berzina dengan Hagar. Nah ini sebuah penghujatan yang sangat luar biasa ya. Ibrahim saja difitnah, apalagi Ismail, apalagi Nabi Muhammad. Nah inilah kejahatan-kejahatan yang sudahlah. Kalau memang kalian malu, kalau kalian memang iri dengan Islam, jangan racuni umat-umat kalian untuk membenci. Kebanting-banting nanti digampar sendiri oleh biblos kalian sendiri. Kalian tuh menjadi parasit. PB itu parasit bagi PL. Semua asumsi, semua pengertian kalian itu ditolak oleh Yudaism. Jadi jangan menjadi parasit terhadap PL, lalu kalian memfitnah, menghujat Al-Quran. Ini salah. Al-Quran bisa berdiri sendiri karena memang untuk seluruh manusia. Di dalam ayat Al-Quran ada dua jenis. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil itu orang-orang beriman. Lalu di dalam ayat-ayat yang lain, itu ciri kedua, ya ayuhannas. Ini bukti bahwa Al-Quran bukan untuk Bani Arab, Bani Yahudi, Bani Yunani, Bani Romawi, Bani Jawa, Bani Sunda, Bani Batak, dan seterusnya. Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Gitu. Jadi jangan bilang bahwa Al-Quran ngemis-ngemis kepada Yahudi. Tidak ada permintaan. Lalu rabi-rabi membenarkan garis itu. Oke, standby lagi. Makin malam, makin ngeri-ngeri sedap. Mungkin sebelum ke Bang Habonaran, saya juga mau share sedikit penguat ya, di mana orang Yahudi sendiri itu mengakui bahwa Muhammad itu seorang person yang nyata yang merupakan keturunan daripada Ismail. Ini para sahabat bisa cek di dalam khabar.org, di mana di sini dikatakan, saya langsung ke paragraf ini ya, the name of Ismail is second wife Fatimah. Jadi nama istri keduanya Ismail ini adalah Fatimah ya, yang dimana Ismail itu bukan lahir di Arab. Ternyata menurut orang Yahudi itu nama istri keduanya si Nabi Ismail itu adalah Fatimah.
Dan nyata Nabi Muhammad ini memiliki sebuah chemistry yang nyata, menamakan anaknya itu adalah Fatimah. Dan Nabi Muhammad seorang nabi yang ummi, yang tidak mungkin membaca literatur-literatur sebelumnya, apalagi literasi Yahudi ini, yang dimana nama istri daripada Nabi Ismail itu adalah Fatimah. Dan bisa kita dapati suatu kesimpulan, ternyata nama Fatimah itu bukan murni dari Arab, sebuah bahasa yang di luar Arab yang diarabkan. Dan ini bentuk bukti nyata ternyata Muhammad itu adalah keturunan daripada Nabi Ismail. And in here said the fact that both son ini ya Muslim both their descent from Abraham, Jews took Ishak, Muslim took Ismail. Jadi keturunan daripada Abraham yakni itu ada dua, Ishak ini adalah bapak daripada Yahudi, akar daripada Yahudi, dan Ismail itu adalah Muslim. Dan ini mengkonfirmasi bahwa Rasulullah Muhammad SAW sang khataman nabiina itu adalah nyata keturunan Ismail. Silakan Bang Habenaran. Ya, jadi setelah tadi saya memuji Bang Dr. Deki Ngadas, sekarang saya malah bertanya, titik pertanyaan kepada Pak Dr. Deki Ngadas gitu. Nah, pertanyaan begini, Pak Dokter, kira-kira bagaimana caranya agar jumlah orang Kristen itu semakin meningkat? Gitu. Nah, sebelum Pak Dokter menjawab, saya justru punya jawabannya gitu. Jadi supaya orang Kristen itu makin banyak, langkah yang pertama adalah jelekin aja agama yang lain, ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian jangan perjelas doktrin-doktrin kekristenan, biarkan para pendeta itu mengajarkan psikologi kaya raya di gereja. Supaya apa? Supaya orang Kristen itu makin banyak dan tidak bingung dengan hal-hal yang sangat kontroversial di Kristen. Lalu kemudian yang ketiga, perbanyak mukjizat-mukjizat palsu ya. Jadi jangan pernah ke rumah sakit menyembuhkan orang, tapi buatlah di jalan-jalan supaya apa? Supaya makin banyak orang yang kaget-kaget dengan mukjizat dan kemudian berduyun-duyun jadi Kristen. Lalu berikutnya, bikinlah kesaksian-kesaksian palsu. Jadi semuanya serba ketemu dengan Yesus gitu. Semuanya serba ketemu dengan Yesus, Yesus menyentuhku, Yesus mendatangiku, bahkan kemudian di kamar mandi pun katanya Yesus itu hadir gitu. Berikutnya adalah supaya orang Kristen itu makin banyak ya, cari dulu persamaan-persamaan antara Islam dengan Kristen. Setelah dia terjebak lalu kemudian katakan bahwa Nabi Isa itu bukan Yesus gitu lah. Jadi Pak Deki Ngadas pingin ya supaya doktrin primer ketuhanan ya, doktrin primer di Kristen itu diperjelas. Itu justru bumerang bagi Pak Deki dan bumerang bagi Kristen. Idealnya yang tadi tuh, jadi jelekin aja Islam, jelekin agama lain, lalu kemudian jangan perjelas doktrin-doktrin itu, jangan kasih pengajaran psikologi positif, psikologi kaya raya aja di gereja, lalu kemudian perbanyak mukjizat palsu, jangan masuk ke rumah sakit, tapi di jalan-jalan raya, lalu kemudian bikin kesaksian palsu, dan kemudian yang berikutnya adalah cari persamaan Kristen dengan Islam. Setelah dia termasuk, lalu katakan Nabi Isa bukan Yesus. Itu Bang, lanjut. Oke, mungkin Bang Alayubi ada yang mau disampaikan, dan saya rasa roomnya juga mau saya tutup karena apa? Karena para oten di sana lagi gigit jari mendengarkan pertarungan sengit antara Pendeta Deki dan Pendeta Gilbert Lumoindong. Ya, terakhir ini Gol. Sebetulnya kalau memikirkan si Deki, membicarakan si Deki, menilai si Deki ini, Pak Rektor Deki ini adalah orang imut-imut, unyu-unyu, dan lucu. Kenapa saya bilang begitu? Karena Pak Rektor Deki ini kan selalu membahas Al-Quran, hadis, Nabi Muhammad, silsilahnya begini dan begitu. Sedangkan apa yang dibahas, baik Al-Quran, hadis, maupun Nabi Muhammad dan silsilahnya, itu nggak ada hubungannya dengan iman Pak Deki. Susah payah membahas Quran begini begitu, nggak nyambung. Pak Deki nggak beriman kepada Al-Quran, membahas hadis begini begitu, nggak nyambung. Tidak mengimani hadis, membahas Nabi Muhammad silsilahnya begini begitu, nggak nyambung. Ya lucu aja, mungkin kekurangan inilah Gol, kekurangan konten,
Jadinya meskipun nggak ada sangkut pautnya dengan keimanannya, ya tetap dibahas, nekat, gitu aja. Terus, kalau kami sebagai seorang Muslim membahas Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, jelas kami mengimani Yesus sebagai Nabi Allah, sebagai Rasul Allah yang diutus untuk Bani Israel. Jadi kami sebagai seorang Muslim menang banyak. Sementara Bang Deki, Bung Rektor Deki, nggak nyambung. Bahas Quran nggak nyambung, bahas hadis nggak nyambung, bahas Nabi Muhammad nggak nyambung. Malah jemaat-jemaat Pak Deki yang semakin mumet dengan perpuluhan-perpuluhan dan konsep ketuhanan yang belum jelas, semakin terbuka untuk memeluk agama Islam. Lanjut, Gul. Oke, silakan Ustadz Tunggul. Ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Iya, closing statement ya, karena kita udah mau tutup, singkat aja. Jadi rukun-rukun lah ya, Deki Gadas dengan pendeta GL ya. Jangan saling iri, jangan ganggu periuk orang, jangan ganggu cara mengajarkan orang. Masing-masing orang itu kan punya pandangan sendiri, punya gaya sendiri. Jangan kau iri lihat GL juga jangan hasil terhadap Deki ya. Nah, karena memang Deki begitu. Seperti Goldian bilang, otak profesor, perutnya kompresor, apa gimana tadi ya. Jadi memang buat jadi bahan tertawaan. Belajarlah Deki ya. Belajar menjadi dewasa, belajar menjadi bijaksana. Sebab kalau kau tua itu hukum alam. Tetapi ketika kau bijaksana, itu pilihanmu. Jangan lupakan gelar-gelar doktor kau banggakan, tetapi otakmu kau semisal dengan penjual obat jerawat di pinggir jalan, teriak-teriak di tengah matahari panas, sementara jerawatmu tuh jerawat batu, begitu. Rukun-rukun lah kalian berdua ya. Kami dari umat Islam mendoakan agar kalian rukun-rukun, jangan berantem, begitu. Kita tutup malam ini, standby lagi. Oke, Bang Habenaran sebagai penutup ada? Ya, sedikit. Jadi ini menarik banget kalau untuk Bang Deki ya. Jadi begini ya Bang Deki, Pak Dr. Deki Ngadas ya. Saya setuju dengan arahannya Bang Deki supaya pendeta itu mengajarkan kekristenan terutama pada doktrin primer secara baik dan benar. Saya setuju dan angkat topi untuk Pak Dr. Deki Ngadas. Tapi Pak Dr. Deki Ngadas, bukankah apa yang sedang Bapak sarankan itu justru kontraproduktif dan dapat menyurutkan jumlah umatnya. Kenapa? Karena kalau semua dibuka apa adanya tanpa ada penghalusan, maka kemudian bagi teman-teman Kristen yang masih mau membuka akalnya, mau menghidupi akalnya, lalu kemudian menuntun imannya, maka kemudian dia akan keluar keluar dari kekristenan. Terakhir, Pak Deki, kami ini Muslim, kitabnya Quran, nabinya Nabi Muhammad. Kalian tuh punya Yesus, kalian angkat sebagai Tuhan. Yesus pernah mengatakan, ikutilah hukum terutama, hukum tertinggi yang pernah diajarkan oleh Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Deki akan masuk surga jika Pak Deki itu mengikuti hukum yang terutama tanpa mengimani penyalipan? Pasti jawabannya Pak Deki tidak. Karena apa? Karena hukum yang terutama telah diganti menjadi hukum penyalipan. Sementara kami Islam, kitabnya Quran, nabinya Nabi Muhammad, sering kalian hina supaya orang-orang itu tidak masuk ke Islam. Kami justru setia pada hukum yang terutama. Satu, Tuhan Allah itu Esa. Kami bilang la ilaha illallah. Yang kedua, ikuti semua aturan Nabi. Taurat itu ada juga di Al-Quran dan kemudian tidak ada yang membatalkan sami'na wa ta'na, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, termasuk sunnahnya. Lalu kemudian yang ketiga, ya kami mau berusaha menjadikan kasih sesama sebagai jalan keselamatan. Sementara Bang Deki, mari kita lihat satu persatu sekali lagi. Hukum yang pertama, Tuhan Allah itu Esa. Kalian bilang apa? Tuhan itu bermacam-macam ragamnya. Lalu kemudian yang kedua, kasihi Tuhan Allahmu. Justru kata Paulus, ya tiada yang dibenarkan karena Taurat. Taurat justru menghasilkan kutuk. Lalu kemudian Yesus harus dibunuh sebagai tebusan hukum Taurat dan kutuk dan Taurat harus
batalkan. Yang ketiga terakhir, jika kalian masih mengimani kasih sesama sebagai syarat masuk surga, maka itu berarti kalian merendahkan martabat dari darah Tuhan itu. Saya kira demikian, Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk para sahabat yang Bang Alayubi ada lagi? Terakhir. Silakan. Ya, buat Bang Deki Ngadas, ya, Yohanes 1 ayat 1. Itu adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu sudah menjadi manusia. Pada saat firman itu sudah menjadi manusia, jelmaan daripada firman itu bisa menjadi firman lagi, dan pada saat terangkat yang konon katanya ke surga, Stefanus di Kisah Para Rasul pasal 5 pasal 7 ayat 55 yang berdiri di sebelah kanan yang maha kuasa, atau menurut Matius yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dia sebagai manusia atau sebagai roh, dia sebagai firman atau sebagai pemilik firman. Itu buat Bang Deki. Oke, makasih. Berarti itu adalah sebuah pertanyaan atau PR yang harus dijawab oleh Dr. Teologi Deki Ngadas. Oke, terima kasih para teman-teman yang sudah hadir di forum dialog dan diskusi kita malam hari ini. Semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, memberkati kita semua ya. Dan apa yang ditampakkan oleh si Deki Ngadas, di mana dia menyerang pendeta Kristen itu seolah menunjukkan ada sebuah problematika besar di dalam rumahnya sendiri, yakni itu sebuah konfirmasi nyata, ternyata agama mereka ini bukan agama yang bisa dikatakan kebenarannya itu hakiki. Karena apa? Dari tahun 1 Masehi sampai 33 Masehi, bahkan even sampai 2021, konsep ketuhanan mereka itu belum beres. Seolah-olah itu merupakan sebuah konfirmasi nyata bahwa kekristenan itu ya sangat absurditas. Karena apa? Sesuatu hal yang paling fundamentalis di dalam sebuah agama, yakni konsep ketuhanan, sampai sekarang belum beres. Kami Muslim sejak zaman Nabi Muhammad, even sampai 2021, zaman Goldian Simbolon or Pendeta Abednego, tetap la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Teruslah sampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan kalian. Dan tentunya kebenaran itu menyakitkan jika dinyatakan, dan hanya sedikit orang yang dapat menerima hal itu. Dan itu fakta yang senantiasa kita jumpai, karena orang sedikit itu berani fair dan melepaskan doktrin yang menutupi mereka dari kebenaran. Dan kebanyakan orang yang tersakiti akan kebenaran yang telah sampai kepadanya itu, yang dimana orang itu masih memakai baju doktrinnya, yang dimana doktrin itu berbicara lain daripada kebenaran. Say no kebenaran, kata doktrin, and go ahead and go to hell. Khusus untuk orang-orang yang masih memegang doktrin. Orang yang telah terkontaminasi oleh doktrin, maka akal pikiran itu seketika mati. Dan vaksin dari doktrin itu adalah hidupkan akal sehat. Maka perlahan, secara perlahan, doktrin yang mengkontaminasi dan menutupi otak dari kebenaran itu akan hilang dan lenyap dari isi kepala mereka. Akhirul kalam, wallahu alam bisawab, nasrun minallah wa fatkun qarib. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you again di kesempatan yang akan datang para sahabat. Salam satu Tuhan.